warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septi Maulina dengan NIM 20395 bersama dengan teman kelompok saya, Mar'atus Solihah dengan nomor NIM 20346. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit pengetahuan kami terkait kejahatan terhadap harta benda. Yang kami ketahui, kejahatan terhadap harta benda dibagi menjadi 6 golongan. Yang pertama, pencurian, yang kedua, penggelapan, yang ketiga, penadahan, yang keempat, pemalsuan, yang kelima, pemerasan dan pengancaman, lalu yang terakhir, ada penghancuran dan pengerusakan. Next. Yang pertama, pencurian. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau perbuatan yang dilakukannya itu tidak diketahui orang lain. Mencuri berarti dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Dan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Bentuk pokok pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Lalu, jenis-jenis tindak pidana pencurian. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, pencurian biasa. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP, yaitu bentuk pokok pencurian itu sendiri. Pencurian biasa, istilahnya biasanya digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Lalu yang kedua ada pencurian ringan. Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP. Pencurian ringan ini dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 362 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5. Apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250, diancam karena pencurian ringan dengan pidana paling lama 3 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp900. Jadi, ada 3 kemungkinan terjadinya pencurian ringan. Yang pertama, yaitu apabila pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP ditambah adanya unsur yang meringankan, yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp250. Yang kedua, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu ditambah nilai objeknya tidak lebih dari Rp250. Lalu yang ketiga, pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, dan ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp250. Lalu yang ketiga ada pencurian yang diperberat, yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363. Bentuk pokoknya pasal 362 ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu. Dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan yang pertama pencurian ternak. Yang dimaksud dengan ternak di sini adalah hewan binatang mamalia yang berkembang biak, seperti misalnya sapi, kerbau, kambing, dan binatang yang berkuku satu seperti kuda, keledai, dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat karena hewan-hewan tersebut dianggap harta penting bagi seorang petani. Lalu yang kedua, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang.
Lalu yang ketiga, pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh seseorang akan tetapi tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak. Lalu yang keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Yang terakhir, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Lalu ada pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP. Bentuk pencurian yang diperberat kedua ini dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya adalah sebagai berikut. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, apabila pencuriannya didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya. Lalu, ayat 2, diancam dengan pidana paling lama 12 tahun, jika pencurian itu dilakukan pada keadaan yang telah diterangkan pada pasal 363, butir ketiga, 4, dan 5. Lalu, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat. Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu, akan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3. Lalu ada unsur-unsur tindak pidana pencurian. Berdasarkan pasal 362 KUHP, dapat kita lihat unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut. Yang pertama, mengambil barang. Yang kedua, yang diambil harus sesuatu barang. Yang ketiga, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang terakhir, pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Lalu yang kedua, penggelapan. Penggelapan adalah pemilikan sesuatu oleh seseorang dengan sengaja dan melawan hukum atas barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dipercayakan kepadanya. Jadi, dapat diartikan bahwasanya penggelapan ini adalah suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dari awal barang itu berada di tangannya, bukan karena dari hasil kejahatan. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan. Jenis tindak pidana penggelapan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penggelapan biasa yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Contoh kasus penggelapan yang dapat kami berikan, yaitu kasus yang baru saja terjadi belakangan ini, yaitu kasus penggelapan sertifikat tanah milik ibu dari Nirina Zubir yang digelapkan oleh asisten rumah tangganya bersama dengan suaminya. Jadi 6 sertifikat itu, 2 di antaranya telah dijual dan 4 sertifikat lainnya itu diagunkan ke bank tanpa sepengetahuan keluarga, dan karena almarhum ibunya Nirina Zubir ini telah meninggal dan katanya penjelasan dari ART-nya itu dia disuruh menguruskan sertifikat-sertifikat tanahnya. Pada saat ibunya masih ada itu disuruh untuk mengurus sertifikat tanahnya. Namun ternyata setelah di cross-check di BPN oleh Nirina Zubir, sertifikat itu ternyata 2 di antaranya telah dijual dan 4 lainnya diagunkan ke bank. Lalu jenis tindak pidana penggelapan yang kedua adalah penggelapan ringan yang diatur dalam pasal 373 KUHP. Pasal 373 KUHP mengatur bahwasanya perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 KUHP apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Lalu jenis tindak pidana penggelapan yang ketiga ada penggelapan yang diperberat yang diatur dalam pasal 374 KUHP.
yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja, atau karena pencarian, atau karena mendapat upah. Untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan. Unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan pada pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Lalu unsur objektifnya ada barang siapa. Yang kedua, menguasai secara melawan hukum. Yang ketiga, suatu benda. Yang keempat, sebagian atau seluruh. Yang kelima, berada padanya bukan karena kejahatan. Lalu yang ketiga, penadahan. Penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, dan menyimpan barang. Jenis-jenis penadahan dibagi ke dalam beberapa jenis, berdasarkan pada bentuk berat dan ringannya penadahan. Yang pertama ada penadahan biasa yang diatur dalam pasal 480 KUHP, yang diancam dengan pidana paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Pasal 480 ayat 1 KUHP yang berbunyi barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Lalu 480 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Lalu yang kedua, ada penadahan sebagai kebiasaan yang diatur dalam pasal 481 KUHP, bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya, harus paling tidak perbuatan itu telah dilakukan lebih dari 1 kali atau minimal 2 kali. Sebab apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan pasal 481 KUHP, tetapi dikenai dengan pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa. Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam pasal 481 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Ayat 1, barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu, ayat 2, yang salah 35 nomor 1-4, dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Lalu, yang ketiga, penadahan ringan. Jenis penadahan yang ketiga ini diatur dalam pasal 482. Perbuatan diterangkan dalam pasal 480 KUHP diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60 jika kejahatan dari mana diperoleh adalah salah satu yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379. Lalu ada unsur-unsur tindak pidana penadahan. Yang pertama, unsur-unsur objektifnya ada membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut. Lalu unsur-unsur subjektifnya ada yang pertama yang diketahuinya sebagai dolus atau unsur kesengajaan. Lalu yang kedua yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut dapat dari sebuah kejahatan, yakni sebagai unsur kelalaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Mar'atus Solihah. Dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemalsuan. Kejahatan pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan mengenai ketidakbenaran dan kepalsuan atas suatu objek, di mana objek tersebut terlihat seolah benar adanya, tetapi bertentangan dengan yang sebagaimana mestinya, dan tindakannya pun didasari dengan kesengajaan dan bersifat ilegal atau melanggar hak cipta orang lain. Selanjutnya mengenai jenis pemalsuan. Jika kita rinci lebih lanjut, maka jenis kejahatan ini terbagi menjadi beberapa macam. Antara lain, yang pertama, keterangan di atas sumpah yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Yang kedua, pemalsuan terhadap uang, pemalsuan terhadap mata uang kertas negara, dan uang kertas bank yang diatur dalam pasal 244.
sampai pasal 255 KUHP. Dan yang ketiga, pemalsuan terhadap materai dan merek yang diatur dalam pasal 253 sampai pasal 262 KUHP. Lalu yang keempat, pemalsuan terhadap surat yang diatur dalam pasal 263 sampai pasal 276 KUHP. Dan yang terakhir, pemalsuan terhadap laporan palsu atau pengaduan palsu yang diatur dalam pasal 220 KUHP. Dalam pasal 263 KUHP menjelaskan mengenai kejahatan pemalsuan terhadap surat yang menyebutkan bahwa barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka diancam pidana paling lama 6 tahun jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat. Dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemalsuan, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain barang siapa atau seseorang yang melakukan tindak pidana ini adanya surat yang dipalsukan, menimbulkan sesuatu seperti hak, perikatan, pembebasan hutang, atau sebagai bukti, lalu dengan maksud, dan dapat menimbulkan kerugian. Lalu unsur-unsur tindak pidana pemalsuan. Dalam pasal 244 KUHP yang mengatur mengenai kejahatan pemalsuan uang tersebut terdiri atas unsur objektif, yakni dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang, uang kertas negara, atau uang kertas bank seolah-olah yang tersebut asli dan tidak dipalsukan. Dan unsur objektifnya yakni barang siapa, yang dapat diartikan sebagai seseorang atau orang lain yang meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara, atau uang kertas bank. Adapun pasal 263 KUHP yang mengatur mengenai kejahatan pemalsuan surat. Jika kita uraikan unsurnya, maka dapat dilihat dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yakni dengan maksud, di mana dipergunakan agar orang lain menggunakan surat palsu tersebut sebagai surat asli dan tidak dipalsukan. Sedangkan unsur subjektifnya yakni meliputi perbuatan yang bisa diartikan membuat surat palsu atau memalsukan yang objeknya ialah surat. Contoh kasus tindak pidana pemalsuan ialah pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh Kepala Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Ia didakwa melanggar ketentuan pasal 263 KUHP dan dituntut penjara. Ia didakwa melanggar ketentuan pasal 263 KUHP dan dituntut pidana penjara selama 8 bulan. Usai persidangan, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa tidak hanya oknum Kepala Desa AW yang dituntut pidana penjara, tetapi aparatur desa setempat yang berinisial AR, ID, dan SA pun juga dituntut pidana 8 bulan penjara dengan kasus pelanggaran yang sama. Materi selanjutnya mengenai pemerasan dan pengancaman. Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang atau pihak yang memeras dan merugikan pihak lainnya atau seseorang yang diperas. Pemerasan dan pengancaman telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang juga memuat ketentuan terkait tindak pidana ini dalam beberapa pasalnya. Jenis-jenis tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Ketentuan mengenai pemerasan pokok diatur di dalam pasal 368 ayat 1 KUHP dan mengenai pemerasan yang diperberat diatur dalam pasal 368 ayat 2 KUHP. Sedangkan pengancaman dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 369 KUHP dan pengancaman dalam kalangan keluarga diatur di dalam pasal 370 KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut bersifat sama, yakni sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk mengancam orang lain. Unsur-unsur tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Dalam rumusan KUHP pasal 368 ayat 1 mengenai pemerasan dalam bentuk pokok terdapat unsur-unsur yakni sebagai berikut.
Yang pertama yaitu unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan memaksa yang dipaksa, yakni seseorang atau orang lain, lalu upaya memaksa, yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan dan akibat perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang kedua, unsur-unsur subjektif, yakni dengan maksud, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Materi yang terakhir yakni penghancuran dan pengerusakan. Dalam hukum pidana, penghancuran dan pengerusakan diartikan sebagai melakukan sesuatu tindakan merugikan terhadap barang orang lain tanpa mengambil barang tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis tindak pidana. Mengenai jenis atau bentuk penghancuran atau pengerusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, antara lain adalah penghancuran dan pengerusakan dalam bentuk pokok yang diatur dalam ketentuan pasal 406 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Unsur-unsur tindak pidana penghancuran dan pengerusakan. Jika kita uraikan unsur dalam tindak pidana ini, maka ialah sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur dalam pasal 406 ayat 1 KUHP. Unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak, menghilangkan suatu barang, membuat suatu barang tidak dapat digunakan, dan seluruh atau sebagian milik orang lain. Dan unsur subjektifnya yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Yang kedua, unsur-unsur dalam pasal 406 ayat 2. Unsur objektif yang meliputi membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Lalu unsur subjektifnya yakni meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.